dipersembahkan oleh Ya, sesudah tadi anak-anak muda, petani milenial sudah menceritakan pengalaman mereka dan kisah sukses mereka, tentu saja melalui sebuah proses yang tidak mudah. Tapi ini memberikan inspirasi bagi anak-anak muda bahwa desa dan pertanian tidak identik lagi dengan kemiskinan, dengan penderitaan, ya walaupun masih ada. Tetapi masa depan Indonesia itu ada di desa. Dan anak-anak milenial yang terjun menjadi petani, mereka memiliki masa depan yang cerah. Nah, kemudian bahwa ada sosok yang akan saya undang untuk bisa memberikan perspektif tentang masa depan Indonesia di bidang pertanian. Siapa dia? Mari kita sambut Syahrul Limpo atau SYL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Menteri Pertanian tentu. Apa kabar Pak SYL? Ya Herdi, kabar baik, selamat untuk kita semua, sehat. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya, di tengah kesibukan Anda lari kiri pontang-panting, masih bisa memberikan juga sedikit ya perspektif dalam melihat anak-anak muda. Ini ada tren yang luar biasa sekarang, di mana anak-anak muda Indonesia sekarang ini terpanggil dan merasa bahwa ada masa depan yang baik ketika mereka menjadi petani. Bisa digambarkan tren yang ada sekarang di kalangan anak-anak muda milenial? Ada kekuatan besar bangsa ini yang menunggu kita energikan, kita optimalkan, dan bisa menjadi sebuah masa depan bangsa yang lebih kuat dan kokoh ke depan. Itu antara lain pertanian adalah sumber daya yang sangat-sangat potensial dan fundamental, penting dan strategis. Kita memiliki alam yang luar biasa, kita punya manusia yang terbiasa dengan petani. Oleh karena itu, kekuatan bangsa ini sebenarnya ada di pertanian. Dan tidak ada orang di dunia, dimanapun, yang tidak butuh pertanian. Industri pun membutuhkan pertanian. Dan basic ekonomi dasar untuk memutar seluruh akses ekonomi lain diawali dengan ketersediaan pangan. Oleh karena itu, pertanian adalah resort utama negeri ini. Dan petani adalah pahlawan negeri ini mulai sejak dimerdekakan. Merdeka kan tidak hanya dengan senjata, dengan makanan. Kemudian COVID kemarin menceritakan semua sektor bergerak turun, hanya pertanian yang tetap konsisten dan bahkan naik di dunia. Kalau begitu, resort pertama yang paling penting, strategis, dan menentukan kokohnya bangsa adalah pertanian. Dan katakanlah, petani tidak harus lagi berpikir hanya tangannya yang penuh lumpur, itu masa lalu, kakinya yang berbecek-becek, itu masa lalu. Itu akan bisa disiasati dengan berbagai teknologi. Dari kondisi yang ada, yang paling siap untuk segera berfungsi, menghadapi semua gejolak termasuk krisis global, krisis pangan, krisis keuangan, krisis finansial yang ada di dunia ini saat ini, dan semua orang merasa gamang menghadapinya atau negara. Kita punya pemuda yang siap. Contohnya yang tiga itu, anak-anakku yang tiga, terima kasih. Sudah memperlihatkan bahwa batu pun bisa ditanam. Oleh karena itu, ya menjadi petani menjadi pahlawan. Minimal pahlawan untuk dirinya, pahlawan untuk bangsa. Oleh karena itu, memang ada tiga agenda di Kementerian Pertanian. Yang pertama, perbaiki mindset terhadap petani. Yang kedua, di pasca panen dan mengolahnya. Pasca panen dan mengolah, setelahnya apa turunan jagung, apa turunan beras, apa turunan jeruk, apa, ini semua tersedia untuk menjadi sesuatu ruang. Yang ketiga, memang marketnya dengan menggunakan IT sekarang, melalui handphone, smartphone aja sudah bisa kita pasarkan ke seluruh dunia. Dan kalau bicara terhadap militansi, bicara tentang penguasaan teknologi, bicara tentang kegairahan, ya petani kita atau petani muda pasti memiliki kemampuan untuk menerobos. Baik, menarik sekali. Satu pertanyaan terakhir, tapi sebelum itu saya ingin mengundang tiga narasumber untuk naik ke atas panggung supaya Anda lihat wajah anak-anak muda yang sekarang
yang sekarang menjadi duta petani milenial dan tadi berapi-api menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup mereka sebagai petani milenial. Kalau masih ada anak muda di Indonesia yang meragukan bahwa menjadi petani itu bisa sejahtera, coba yakinkan mereka dengan cara yang sederhana bahwa masa depan petani di Indonesia dan pertanian di Indonesia itu masa depannya cerah. Paradigmanya sudah bergeser. Yang lalu petani itu miskin, orang kecil, sekarang tidak. Kalau cari uang harus ke kota, sekarang tidak. Uang yang pasti tersedia ada di desa. Dan menjamin diri kamu nggak miskin, menjadi petani lah. Karena paling tidak kalau kau petani, makananmu pasti siap. Kalau lebih dari yang kau makan, jual. Orang lain membutuhkan pertanian. Kalau toh tidak bisa dijual, bagi-bagikan sama orang. Orang kaya aja yang bisa berbagi. Oleh karena itu saya pastikan, paradigma yang dulu petani itu miskin, tidak lagi. Dan saya pastikan, dari 30-40 ribu orang yang menjadi petani milenial, hampir saya tidak mendengar ada keluhan yang berlebihan atau ada yang kegagalan. Dan bagi saya, no news is good news. Kalau nggak ada keluhannya, menteri nggak perlu tahu. Bahwa dia membutuhkan dukungan dan backup saya pastikan. Dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian tahu apa yang harus dilakukan menghadapi petani milenial, karena mereka harus terbackup kuat dengan semua UPTD di Kementerian Pertanian di seluruh kabupaten kota. Dia harus tercatat di situ, diikuti dengan baik, jangan ganggu mereka. Kalau mereka punya persoalan, kewajiban saya turun tangan melalui tangan-tangan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu jangan ragu bertani. Paling tidak kita masih butuh beras yang banyak, jagung yang banyak, kedelai yang banyak. Dan saya berharap ya sepanjang kita bisa tanam, ya pasti saja kita tidak usah impor dong. Baik, menarik sekali, kita berikan aplaus ya. Ya, ini tantangan yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Jokowi juga bahwa ke depan itu hati-hati selain krisis energi, ada krisis pangan yang harus kita antisipasi dan ketahanan pangan di Indonesia ini menjadi salah satu fokus, menjadi salah satu agenda penting bagi bangsa Indonesia dan tadi sudah dijelaskan dengan bagus sekali oleh Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Pak SYL, sehat untuk Anda selalu, tetap semangat. Sampai jumpa. Ya, begitulah nasihat dari Menteri ya. Dan itu sebenarnya sudah diceritakan ya oleh Ray, Mbak Dia, dan juga Gesti ya. Sehingga kita juga merasa yakin bahwa masa depan pertanian kita, masa depan desa ya, itu cerah. Dan ini memberikan kita semangat bahwa salah satu yang menjadi catatan, dan ini sering disampaikan adalah ketahanan pangan. Iya. Dan Anda bertiga dan saya yakin teman-teman yang lain sudah memahami dan memberikan kontribusi agar Indonesia tidak lagi mengalami krisis pangan. Ya, sekali lagi terima kasih. Siap. Sampai jumpa. Ya. Semoga semangat ini memberikan kita tambahan energi tadi ya. Dan sebelum kita akhiri, saya mau berbagi kebaikan juga, bukan bagi-bagi produk pertanian, tapi berbagi buku ya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, caranya mudah, cukup dengan mengikuti kuis di Twitter, Kick Andy Show, juga ada Facebooknya, ada Instagramnya, semua Kick Andy Show. Nah, Anda bisa mengikuti kuisnya, siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan buku ini. Bagi Anda tadi yang menonton di tengah acara ini, jangan khawatir juga, karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada cara yang mudah, yaitu tinggal klik benihbaik.com. Di situ Anda bisa memilih kepada siapa Anda ingin berbuat baik. Tapi kalau Anda masih juga belum tahu kepada siapa Anda ingin membantu, maka di sini ada penggalangan dana untuk
program Bantu Pak Tani Berkebun Sayur. Banyaknya petani yang terkena imbas COVID ditambah cuaca ekstrim yang sering terjadi belakangan ini, maka banyak petani saat ini yang membutuhkan dukungan kita. Mari kita bantu para petani dengan memberikan pupuk berkualitas non-subsidi untuk memaksimalkan hasil pertanian agar mereka bisa tetap bercocok tanam di saat-saat pandemi dan kondisi cuaca yang ekstrim. Donasi yang terkumpul akan dialokasikan kepada lingkup petani yang mengalami kerugian akibat COVID-19 dan bencana alam. Akhirnya semoga Indonesia akan mampu bertahan, tetap mandiri dalam pangan, dan yang paling penting semakin banyak anak-anak muda yang tertarik menjadi petani milenial. Sampai jumpa. Metro TV